Nah, saya mau naik ojek, ini udah ketemu ojek sepeda ini. Mudah-mudahan ada yang narik. Bang, narik. Anterin ke Kampung Akuarium. Oh iya. Jadi saya naik ojek dari sini ke Kampung Akuarium yang tidak jauh dari tembok kota Batavia. Ayo, mau lewat sana ya? Ya, puterin aja dulu. Puter. Mas, ada ke atas, Mas. Iya, ya. Saya mesti jalan dulu karena ojeknya tidak kuat nanjak. Ya. Ya, silakan. Sudah sampai Museum Bahari. Banyak mobil besar ini. Mudah-mudahan kita bisa aman ojeknya nyebrang jalanan ini. Ya,
kanan ke sini. Mana? Kanan. Terus. Pak, saya mau ke utara dulu ya, Pak. Ya. Sampai sana rusul. Itu masuk sana tuh jalan yang kecil. Oh, sono nanjak. Iya, nanjak. Oh, Bisa nanjaknya. Awas. Terus masuk kiri ya. Terus sampai pojok. Pak. Ya. Iya, sampai di sini. Ya. Aslinya dari mana, Pak? dari Pemarang. Oh, sama. Iya. Coba. Banyak makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Iya, Mas. Ya, mudah-mudahan dapat Iya. rezeki banyak ya. Amin, amin. Iya. Yuk, Ya, makasih ya, Pak. yuk sama-sama. Sekarang saya sudah di atas tembok Kota Batavia sisi utara dan saya akan telusuri terus sampai ke sana. Karena dalam bulan ini sedang ada pekerjaan untuk penyelamatan tembok Kota Batavia sisi utara. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar karena mungkin sebentar lagi masuk musim hujan. Ya. Jadi tembok ini memang sebatas ini aslinya, dan ini nih tambahan. Tembok yang ada di sini juga ada di sebelah sisi belakangnya, karena ini menggunakan sebuah lorong sampai ke sana. Iya, kita telusuri sampai ke tempat sisi barat ya. Mudah-mudahan tidak banyak paku. Dan bata-bata ini adalah bata-bata baru karena ini tambahan. Ini yang sedang dilepas semuanya, elemen-elemen atau struktur tambahan dari tembok Kota Batavia ini. Karena ini rencananya akan dikembalikan pada bentuk semula.
Jadi ini adalah struktur tambahan yang ini dari sini sampai ke atas, dan ini yang kita akan lepas semuanya agar kita bisa melihat bentuk aslinya. Walaupun bentuk aslinya ini sudah terbongkar pada tahun 2017 akibat penggusuran yang pernah dilakukan di lokasi, dan ini adalah tempat yang aslinya. Kayaknya banyak duri ya. Karena sulit dilewati durinya ini, jadi saya harus cari jalan lain, coba ke bawah lagi. Selamat pagi, Mas Salam tambah gemuk aja. Enggak Pak, salah jemur Pak, dia kecil bajunya. Oke Pak. Saya tadi kemarin pakai ojek sepeda. Oh, sepeda. Iya. Dari mana? Kota tua Pak? Dari Kali Besar. Kali besar. Oh. Jadi saya ketemu dengan Mas Alam nih dari Museum Bahari, dan beliau adalah salah satu orang yang memperhatikan tembok kota Batavia ini ya. Ya. Mas, ini udah berapa hari Mas? Kira mungkin sudah 2 minggu mungkin. 2 minggu? Iya, kita harus. Berarti tinggal 2 minggu lagi. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ya mudah-mudahan aman Pak. Iya. Ini tinggal kan nunggu itu. Dulu kan nunggu orang dinas, gimana yang Iya, tambahnya iya, kerjaannya iya, gitu. iya. Sampai Mas, ini mandor? Iya, sama. Iya. Siapa namanya? Bapak Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid. Iya, Abdul Wahid. Wahid. Iya. Abdul Wahid ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Iya Pak. Saya naik ke atas dari sini bisa nggak? Bisa Pak. Pelan-pelan Pak ya. Bisa, tapi nggak patah ini. Enggak Pak. Oh enggak Pak. Ya, ini saya akan naik dari mana? Bekas sentry box ya. Ya. Mas, Pegangin Pak. pegangin aja. Siap. Ya, saya naik ya. Silakan Pak. Hati-hati Pak. Pelan-pelan Pak. Mudah-mudahan. Oke Pak. Kakinya kemana nih? Ya, terus Pak. Masalah mau naik juga. Boleh Pak. Iya, dari cukup sih. Ember, kartuan. Ya. Sebenarnya masalah yang pengen saya tahu tuh, setelah ini dibersihin, Iya Pak. ini tebalnya berapa nih ke sini? Ya, lorongnya nih ya jaraknya. Iya, dan memang tembok ini di sini ada lagi. Ah, iya lorong di atas tembok Pak. Iya, Ya. seperti yang di depan Museum Bahari ya, itu dia. Ini jarak dari sini mungkin sekitar ya taruh 60 cm atau 80 cm Satu ya. orang Pak. Satu orang bergerak. Dan ini memang buat yang namanya apa? Mengintai. Pos mengintai. Pos jaga dan pos intai ya. Iya Pak. Sayang ini udah rubuh ini, Iya Pak. dan rubuh ini akibat ini dulu masih Pemukiman Pak. ya, Iya. dulu ini masih terbentuk ya Iya. seperti ini. Dan sekarang 2017
itu kena gusuran. Sebenarnya mau menggusur rumah-rumah warga, tapi akhirnya malah yang tergusur ikut struktur tembok kota tuanya, kota Batavia. Dan ini lihat, harusnya kita bisa masuk di sini nih. Ya, saya masuk. Ya, nah saya tuh berdiri di posisi ini. Ya, saya melihat ke sana. Kita lihat aja sisa bawahnya. Cuma 1 orang Pak ya. Cukup 1 orang. Ini sisanya ini yang baru, ini sisanya. Ya. Ini daerah sini nggak hujan, Mas? Kemarin sempat Pak. Baru kemarin malam. Malam hujan ya? 2 hari yang lalu ya. Oh. Hujan. Jakarta. Saya tadi mau lewat sana, Ya Pak. ya, ke sini tapi banyak durinya, saya nyebrang. Jangan Pak. Masih proses Pak. Iya, iya. Kemana nih kita? Ke situ dulu, lihat ini. Iya, Pak, ya. Repot ya. Sini aja deh. Yang bersih udah bersih. Iya. Jadi saya naik ke atas ini ditemani oleh Mas Alam. Panggilnya Ade Alamando. Dia arkeolog. Yang dipotong apanya, Mas? Tambahannya ya? Itu plasteran. Plasteran ya. Iya, plaster perak. Ya. Jangan sampai tembok bata atau ininya terlepas ya. Iya. Iya ya. Ini pada ngotok kota sendiri. Iya ya. Ya. Terus Mas. Sebenarnya Mas Alam tuh apa keinginan dari tembok ini? Saya inginnya tuh ini paling enggak bersih dulu, kemudian nanti secara bertahap mungkin bisa bagian-bagian yang mungkin bisa dibongkar gitu. Akhirnya direkonstruksi ya? Ya, konsolidasi Pak. Karena kan beberapa struktur kan ada yang komponen lama itu udah hilang kan Pak. Jadi memerlukan konsolidasi. Ya. Kalau untuk pemugaran total kayaknya enggak, cuma konsolidasi bagian-bagian yang mungkin secara teknis rentan Pak ya. Titik-titik yang mungkin misal gerowong itu kan kebanyakan sangat resiko Pak, bisa Ya, bikin keseluruhannya rontok gitu. Jadi kan ini konsolidasi dulu. Ya. Nanti kalau dimungkinkan selanjutnya bisa untuk pemugaran gitu Pak. Mungkin nggak nanti orang-orang boleh naik ke atas sini setelah? Kalau itu sih mungkin dibatasin bisa sih Pak. Jadi naik secara pembatasan atau pembatasan supaya orang-orang bisa lebih memahami Ya. memahami gimana atmosfer pada waktu benteng masih ada. Jadi kan bisa jalan di lorong gimana rasanya kesannya gitu Pak. Soalnya Jadi, pembatasan saya melihat aja. dari sisa-sisa yang sekarang ini, ini banyak coret-coret, banyak tambahan-tambahan dari masa pemukiman ya. itu. Tapi yang penting sekarang ini harus dijaga dari vandalisme anak-anak. Iya. Nah itu dia Pak. Jadi mungkin setelah pembersihan nanti mungkin ada pos jaga di sini Pak. Jadi untuk mengawasi dan juga untuk menjaga dari anak-anak yang kadang iseng Pak ya kan, nongkrong terus kemudian iseng-iseng banyak waktu luang mereka coret-coret. Nah, Iya. jadi pos jaga itu setelah ini mungkin semoga bisa terrealisasi. Ya ini tuh harapan dari Mas Alam ya, mudah-mudahan kita tetap dukung bahwa objek ini harus kita lestarikan. Ini ke sana bisa jalan, Mas? Aman ya? Di samping ini Pak. Kita pegangin Pak. Ya, boleh. Semua jalan ya. Oh, dari bawah sini. Berdua sih Pak. Wah, ini kalau sempit dari bawah aja. Pasnya dari atas aja Pak.
Ini turun Resiko Pak. resiko ya, takut ada ular ya. Ya, saat ini fokusnya kan ke tembok dulu Pak, Iya iya iya. belum ke bangunan di dalamnya. Turun bisa ya? Bisa Pak, pelan-pelan Pak. Ya. Agak licin Pak, pasirnya hati-hati Pak. Pegangan Silakan disut. tangkai ini Pak. Ini nih pintu keluar, memang ada beberapa bentuknya arkada begini, dan pada tahun 60-an ini sempat ditutup, dan ini karena banyak air di sini bikin pintu buat mengeluarkan air. Ya. Memang dulunya ini dulu bekas polder, jadi mereka membangun gudang-gudang yang di belakang ini adalah bangunan untuk sekaligus mengantisipasi banjir, makanya berpanggung. Jadi ini bangunan hampir sejaman dengan Museum Bahari. Iya Pak. Iya. Karena identik bangunannya, Iya. secara profil dan Iya. bangunannya pada hancur. Dan tiang-tiang penyangga juga Iya. mirip sekali dengan Museum Bahari. Cuma masuknya dari mana ini? Ah, nggak bisa masuk Pak. Dari depan Pak harusnya. Terus apa kan ini mesti rimbun Pak. Iya iya. Belum bisa masuk Pak. Ya, jadi kunjungan saya hari ini ke tembok kota Batavia sisi utara cukup sampai di sini saja, dan mudah-mudahan pekerjaan untuk penyelamatan dan konsolidasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar dan nantinya bisa diwujudkan dalam sebuah rekonstruksi tembok kota yang utuh. Terima kasih atas perhatian Anda.